Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa KKN PPM UGM 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan penyuluhan terkait PHBS kepada Bapak Ibu masyarakat Desa Sriwe. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, apa arti kepanjangan PHBS? PHBS adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian PHBS sendiri adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Di Indonesia sendiri, melalui instruksi dari Kementerian Kesehatan, telah menerapkan program PHBS yang harus dilakukan mulai dari PHBS rumah tangga, PHBS tempat sekolah, tempat kerja, pusat sarana kesehatan, hingga tempat-tempat umum lainnya untuk mencegah penularan penyakit. Kenapa penyuluhan ini penting untuk dilakukan? Karena dengan adanya penyuluhan ini, harapannya masyarakat Desa Sriwe dapat lebih memahami dan menyadari perlunya gaya hidup bersih dan sehat, juga untuk mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, penerapan PHBS diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, pada kesempatan kali ini, kami hanya akan menjelaskan PHBS di rumah tangga saja. Adapun 10 indikator PHBS di rumah tangga, yang pertama, persalinan sebaiknya dibantu oleh tenaga medis di rumah sakit. Tenaga medis di rumah sakit bisa meliputi dokter, bidan, atau para medis yang lain yang memiliki standar bersih, steril, dan aman. Manfaatnya yaitu untuk mencegah infeksi dan bahaya lain yang beresiko bagi kesehatan ibu dan bayi. Kedua, berikan ASI eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan. Manfaat untuk bayi sendiri untuk mencegah terserangnya penyakit dan membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Sedangkan untuk ibu dapat mengatasi trauma dan mencegah kanker payudara. Ketiga, gunakan air bersih dan sabun untuk mencuci tangan. Mengapa? Kuman penyakit sangat mudah ditularkan melalui tangan. Kuman tersebut akan cepat masuk ke dalam tubuh apabila kita sedang makan. Terkadang memang tangan kita terlihat sudah bersih secara kasat mata, namun ternyata mungkin masih terdapat kuman. Dan sabun dapat membersihkan kotoran dan merontokkan kuman. 4. Penimbangan bayi dan balita secara berkala. Penimbangan bayi secara berkala dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi dan memudahkan deteksi dini kasus gizi buruk. Penimbangan dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Kelima, tidak merokok di dalam rumah. Merokok merupakan hal yang dapat menyebabkan kerugian pada perokok aktif maupun perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang merokok secara langsung, sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi ikut menghirup asap rokok perokok aktif terdekatnya. Perokok aktif dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok di dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan. Keenam, gunakan air bersih untuk melakukan aktivitas apapun. Menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak, mandi, hingga untuk kebutuhan air minum. Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. 7. Bersihkan toilet secara rutin. Toilet yang bersih juga termasuk dalam indikator PHBS. Rumah yang bersih wajib memiliki sanitasi yang berfungsi dengan baik serta terjaga kebersihannya. Pasalnya, toilet rentan sekali menjadi sarang bakteri dan virus penyebab penyakit jika kebersihannya tidak dipelihara dengan baik. Untuk itu, jangan lupa untuk menjaga kebersihan kamar mandi. Kedelapan, berantas jentik-jentik nyamuk di dalam dan luar rumah. Pemeriksaan jentik berkala di lingkungan rumah tangga adalah pemeriksaan tempat perkembangbiakan nyamuk yang ada di dalam rumah seperti bak mandi, WC, vas bunga, ataupun tatakan kulkas, dan di luar rumah seperti talang air yang dilakukan secara teratur setiap minggunya. Selain itu, juga dilakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup. 9.
rutin mengonsumsi buah dan sayuran. Buah dan sayur dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral, serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap harinya, sebenarnya kita perlu untuk mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai dengan Permenkes nomor 41 tahun 2014, yaitu sebanyak 3 hingga 4 porsi sayur dan 2 hingga 3 porsi buah setiap hari, atau setengah bagian piring berisi buah dan sayur dengan lebih banyak sayurannya setiap kali makan. 10. Olahraga setiap hari. Melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 menit diperlukan untuk menjaga tubuh agar tetap dalam keadaan prima dan seluruh anggota tubuh berfungsi dengan baik. Itu tadi 10 indikator PHBS rumah tangga. Perlu ditekankan ulang, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya cuci tangan menggunakan air dan sabun yang merupakan salah satu indikator PHBS menjadi hal yang wajib dan sering kita lakukan. Karena mencuci tangan merupakan salah satu upaya pencegahan penularan virus corona yang efektif, asalkan kita benar dalam melakukannya. Lantas, bagaimana cuci tangan dengan benar itu? Cuci tangan dengan benar terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama, basahi tangan dengan air dan sabun, lalu gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Keempat, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Kelima, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Dan keenam, gosok ujung jari-jari ke telapak tangan secara memutar, lalu bilas hingga bersih dan keringkan. Demikian penjelasan dari kami mengenai 10 indikator PHBS di rumah tangga dan 6 langkah mencuci tangan yang benar. Mulai sekarang dan seterusnya, mari kita bersama-sama lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, karena dengan menerapkan 10 indikator PHBS tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan pribadi dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, diharapkan juga mampu memutus rantai penyebaran virus corona yang sedang terjadi saat ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.